Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni materi kodok dan qadar. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Chandra Dita Pawitra dengan NIM 201200036. Yang kedua ada Daniar Dwinur Anisaul Ilya dengan NIM 201200040. Dan yang terakhir ada Duyanto Ahmadi Muklis dengan NIM 201200057. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yakni pengertian qadha dan qadar. Qadha sendiri secara bahasa memiliki beberapa arti, yakni perintah, ketetapan, pemberitahuan, penciptaan, serta kehendak. Sedangkan secara istilah, qadha merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada sejak zaman azali berkaitan tentang makhluk. Qadar secara bahasa ialah makna, peraturan, ukuran, serta kepastian. Sedangkan menurut istilah, qadar berarti perwujudan dari qadha yang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hubungan antara qadha dan qadar sangat kuat dan sangat berkaitan, yakni qadha berarti rencana, ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan sejak zaman azali, sedangkan qadar berarti pelaksanaan dari hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar adalah iman yang keenam, merupakan iman yang terakhir. Jadi, iman kepada qadha dan qadar ialah memiliki arti sebagai seorang muslim wajiblah mengimani qadha dan qadar yang biasa disebut dengan takdir. Beriman kepada qadha dan qadar berarti manusia percaya dan yakin apa yang terjadi pada dirinya meskipun itu baik ataukah buruk, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua yang terjadi di dunia sudah pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai fungsi iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama yaitu fungsinya sebagai mendorong kemajuan serta kemakmuran. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pastinya sesuai dengan takaran. Contohnya seperti matahari. Matahari adalah bersifat panas, akan tetapi panas matahari tidak dapat mendidihkan air. Akan tetapi panas matahari dapat memberi manfaat bagi kesehatan makhluknya seperti manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang kedua yaitu menghindari sifat sombong. Dengan adanya seseorang beriman kepada hari akhir, pastinya menjadikan diri seseorang tidak akan merasa sombong, melainkan sebaliknya, ia akan menjadi semakin rendah hati. Yang ketiga yaitu melatih berhusnuzon atau berprasangka baik. Maksudnya adalah kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna hendaknya senantiasa beriman kepada takdir dengan selalu berprasangka baik kepada ketetapan atau takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian yang keempat yaitu melatih kesabaran. Seorang muslim yang beriman kepada qadha dan qadar pastinya akan merasakan tetap sabar, tabah, tawakal, serta tidak mengenal putus asa ketika mendapatkan ujian, cobaan, ataupun kegagalan. Yang kelima yaitu terhindar dari sifat ragu dan penakut. Iman kepada qadha dan qadar akan menghilangkan sifat keraguan serta penakut dan akan menumbuhkan rasa pemberani, karena percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya akan selalu melindungi. Poin yang keempat yaitu mengenai implementasi qadha dan qadar. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu yakin dengan qadha dan qadar Allah, karena pada hakikatnya qadha dan qadar Allah masuk akal. Apabila kita sulit memahaminya, hal tersebut berarti
bahwa kita sendiri yang belum memiliki pemahaman secara menyeluruh tersebut. Yang kedua yaitu pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Implementasi yang ketiga yaitu Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kesusahannya atas hidup dan kehidupan manusia. Yang keempat yaitu kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Yang ketujuh, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan tentang hikmah mengimani qadar dan qadar. Kita dapat mengambil beberapa hikmah di antaranya sebagai berikut. Satu, Allah telah menggariskan hukumnya dalam qadar dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis dengan melakukan doa serta ikhtiar serta tawakal. Yang kedua adalah dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluknya. Yang ketiga adalah kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Jika kita mampu menggunakannya dengan baik, tentu hasil yang optimal dapat kita raih selama hidup di dunia. Yang keempat adalah kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan tentu memiliki hikmah tersendiri, di antaranya untuk saling mengenal dan bekerja sama. Dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan terjadi di dunia ini tidak pernah luput ataupun lupa dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia tidak pantas untuk berperilaku buruk atau berperilaku sombong. Ya, mungkin itu adalah sekian. Terima kasih.